Bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo ambruk dan menimpa ratusan santri. Kejadian naas itu berlangsung saat para santri melaksanakan sholat asar di musola yang terletak di lantai 2 bangunan. Publik pun bertanya-tanya di mana letak kesalahan hingga bangunan ini bisa ambruk. Kita akan bahas bersama Muji Irmawan, pakar teknik sipil struktur ITS. Selamat malam, Pak Muji. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Pak Muji, jadi berdasarkan informasi siang tadi Anda baru saja datang ke TKP ya. Berdasarkan pantauan Anda di TKP, apa yang bisa Anda simpulkan dari struktur bangunan di sana? Ya, terima kasih. Jadi saya sudah 3 hari juga di sana sampai malam mengikuti proses evakuasi yang saat ini masih difokuskan untuk evakuasi korban melalui lorong bawah tanah, karena memang konstruksi yang kita lihat sampai saat ini adalah konstruksi yang kegagalan konstruksinya sudah kelihatan nyata. Jadi kalau kita melihat kondisi existing yang ada dan dari informasi yang kita dapat bahwa bangunan ini adalah bangunan yang tumbuh, di mana dibangun 1-2 lantai selesai, kemudian dilanjutkan lagi menjadi bangunan lantai 3, lantai 4 itu atap. Nah, pada proses terjadinya ambruknya gedung musola ini adalah pada saat itu lagi sedang bekerja untuk pengecoran lantai atap, lantai 4 untuk segera diselesaikan. Ada permasalahan penting yang harus kita sampaikan adalah khususnya pada bangunan atau gedung tumbuh, itu hubungan antara lantai 1, lantai 2, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 untuk kasus gedung ini, itu harus betul-betul bagus, harus betul-betul sesuai aturan yang berlaku. Karena kalau tidak, sambungan ini akan membuat titik lemah dari konstruksi yang akan berdiri dari lantai 1 sampai lantai 4. Nah, dari model keruntuhan yang ada, kalau kita misalkan lantai 4 itu tadi pada waktu akan siap dicor, dan kemudian penyangga atau scaffoldingnya kurang kuat juga, maka dia akan menimbulkan gaya impact. Begitu gaya impact ini bekerja dan terjadi pada gedung yang join-joinnya itu kurang sempurna, maka ini akan dengan cepat gedung ini akan ambruk dengan seketika dan memberikan impact yang cukup besar terhadap gedung lantai-lantai di bawahnya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, maka perlu hati-hati kalau kita membangun gedung dengan cara tumbuh satu lantai, 2 lantai, dan seterusnya, maka join ini harus kita perhatikan. Dan mengingat kehancuran atau keruntuhan dari elemen struktur balok, plat, dan kolom, itu terlihat bahwa memang ini dimulai dari join-join yang lepas, hubungan balok kolom yang lepas, kolom yang juga lepas, dan sudah lepas dari dasarnya, sehingga dapat disimpulkan join ini menjadi masalah utama dari bangunan gedung pondok pesantren ini. Demikian, Bu Ayu. Baik, Pak Muji, jadi sebenarnya masalah utamanya ada pada sambungan atau join dari setiap lantai yang ada, ini tidak kuat begitu ya. Tapi berdasarkan pantauan Anda, apakah sebenarnya ada penyebab lain yang bisa menyebabkan bangunan ini ambruk? Karena kan sebagai informasi, pengecoran ini dilakukan pada jam 12 baru selesai, kemudian langsung digunakan beraktivitas beberapa jam setelah itu. Apakah ini boleh, Pak? Ya, kalau lihat keruntuhannya kan cuma akibat ya. Jadi memang kalau ada aktivitas pekerjaan di atas, di lantai atas, dan ini adalah fasilitas umum, maka tentunya kita harus sangat hati-hati bahwa kalau kejadian seperti ini, tentunya korban bisa dihindari. Jadi kalau pada progres pembuatan atau pembangunan gedung, kemudian di atasnya lagi ada pekerjaan, maka sudah selayaknya kalau di lantai bawah itu tidak dilakukan kegiatan atau aktivitas yang akhirnya akan membahayakan bila mana ada keruntuhan. Kalau itu adalah akibat, tapi kalau itu semua, seandainya join-join yang dibangun itu berdasarkan aturan yang berlaku dan cukup monolit dan menyatu antara elemen satu dengan elemen yang lain, karena pekerjaan atap ini tidak terlalu berat juga sebetulnya, tapi tetap memang ada beban tambahan, maka akhirnya pemicu join yang tidak sempurna tadi menyebabkan runtuh. Celakanya memang di bawah sedang ada aktivitas untuk sholat asar bersama, tapi itu kan memang tidak menyangka, memang tidak diperkirakan sebelumnya bahwa kita tidak paham kalau memang join-join yang sudah tersambung itu sebetulnya memang kurang proper, kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi demikian, memang harus hati-hati kalau memang kita bicara
seandainya itu tidak ada kegiatan di bawah, maka ambruknya ini masih bisa tidak menyebabkan korban manusia. Saya kira itu. Oke, Pak Muji, jadi dari gambar-gambar yang beredar di sosial media dan juga di media mainstream, sebelum ambruk, ini bangunan di lantai 1 itu cenderung lebih menjorok ke dalam daripada bangunan-bangunan di atasnya. Nah, apakah itu sebenarnya adalah hal yang wajar atau sebenarnya itu tidak baik untuk konstruksi sebuah bangunan? Kalau kita melihat model struktur yang ada di lapangan, memang terdapat cantilever. Jadi cantilever itu adalah balok tambahan yang menjorok keluar dari kolom yang ada, sehingga akan terlihat bahwa kolom itu ada di dalam, kemudian balok-baloknya itu masih ada di luar. Memang konstruksi ini masih biasa didesain untuk mempunyai cantilever, tetapi memang kita harus hati-hati bahwa cantilever ini menyebabkan beban-beban luntur, beban-beban geser yang harus dan menyebabkan adanya puntir, sehingga memang kalau didesain betul-betul ingin adanya cantilever, ya harus diperhitungkan bahwa cantilevernya aman untuk menjaga stabilitas, karena cantilever ini menyebabkan instability, ya, ketidakstabilan struktur. Tapi kalau direncanakan dengan baik tidak ada masalah cantilever tersebut, karena memang posisinya akan lebih maju daripada kolom yang berdiri di bawahnya. Baik. Kolomnya masih ada di dalam, dinding-dindingnya sudah bisa maju keluar. Oke, baik Pak Ya, Muji, demikian. saya juga mengutip informasi dari salah satu santri yang selamat, ia mengatakan ketika sebelum kejadian ambruknya ponpes ini, ketika sholat di musola, mendengar ada suara retakan dan sempat bergetar begitu katanya dari ujung musolahnya. Artinya ini apa Pak Muji? Ya kan berawal dari pengecoran atas atap, berawal dari sana yang kemungkinan besar penyangga yang dari bambu-bambu tadi itu tidak kuat untuk menerima beban, karena bisa saja jarak antar bambunya itu kurang rapat, sehingga pada saat bambu tadi tidak mampu menerima beban pengecoran atap, maka akan terjadi getaran-getaran atau suara-suara yang retakan-retakan itu didengar oleh masyarakat atau warga santri, mendengar adanya retakan dan jatuhnya lantai yang baru dan dicor, dan akhirnya terjadi getaran, dan dengan selanjutnya dengan kecepatan yang cepat sekali itu akan menimpa lantai 3, menimpa kemudian lantai 2 dan menimpa lantai 1, dan itu akan terjadi getaran yang bersuara gemuruh. Jadi pemicunya adalah ketidakkuatan dari penyangga di lantai 4 pada selesai pengecoran, untuk penyangganya, scaffolding yang dari bambu tadi langsung terjadi retak dan ada suara getar, dan kemudian dengan seketika tiba-tiba beban itu akan menimpa pada lantai-lantai di bawahnya, 3, 2, 1, dan akhirnya getaran itu tambah besar. Ya, itu memang dirasakan oleh para santri yang berada di sekitar lokasi bangunan gedung, karena memang di sebelahnya banyak gedung-gedung yang dihuni para santri. Demikian. Oke, baik. Jadi getaran tersebut memang adalah tanda-tanda ya tidak kuatnya Ya. sebuah bangunan pada saat mereka berada di dalamnya atau justru bahkan di sekitarnya. Tapi Pak Muji, saya ingin berbicara mengenai aturan. Kita mengetahui bahwa aturan pembangunan lantai bertingkat di tiap-tiap kota ini kan akan berbeda. Jakarta dan Jawa Timur dan kota lain akan berbeda. Nah, kalau di Sidoarjo di Jawa Timur sendiri seperti apa sih teknis aturan untuk membangun bangunan berlantai? Jadi sebetulnya seluruh pemerintah daerah sudah mempunyai aturan perda atau pergub atau perwali mengenai aturan perizinan mendirikan bangunan. Dalam hal ini adalah persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IPMB, izin mendirikan bangunan. Itu peraturannya secara nasional hampir sama, dan peraturan teknisnya juga sama, standar nasional Indonesianya sama, dan ini sebenarnya tinggal peraturan ini memang dimaksudkan agar setiap siapa saja yang membangun itu memenuhi kriteria teknis yang berlaku. Apa yang harus kita perhatikan dalam hal ini adalah beban gravitasi yang dari atas ke bawah itu dedicated, yang akan bekerja terus-menerus. Kemudian ada beban yang tiba-tiba, yaitu beban gempa.
Pada saat kita melakukan pemantauan di lapangan kemarin sudah terjadi gempa di Madura 6,5 skala Richter dan itu juga akan membuat panik. Untung saja tidak menyebabkan keruntuhan bangunan di sekitarnya, tapi getaran itu terasa sekali dan masyarakat jadi panik juga. Kondisinya sudah ada ambruk, ada gempa. Nah, jadi dengan demikian kami sampaikan bahwa peraturan untuk bantuan teknis pemerintah daerah semuanya sudah ada. Setiap warga yang ingin membangun itu ada bantuan teknis dari pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan, pengujian apakah perencanaannya sudah didesain dengan baik. Karena perencanaan ini menjadi titik awal bahwa bangunan itu handal untuk menerima beban yang bekerja, baik beban gravitasi, berat sendiri maupun beban gempa. Nah ini tinggal kita mau nggak mengurus kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebetulnya sudah cukup aktif untuk menyampaikan bahwa silakan untuk mengajukan permohonan bangunan gedung. Itu sudah ada semua. Tinggal masyarakat bisa memanfaatkan enggak ini proses perizinan yang ada selama ini. Jadi sebetulnya sudah ada. SNI kita sudah cukup lengkap untuk bangunan gedung, baik untuk betonnya, untuk tulangannya, itu semua ada. Sehingga kebutuhan minimum, baik dimensi, jumlah tulangan, mutu beton, mutu tulangan, itu semua sudah diatur di dalam SNI kita. Maka masyarakat tinggal memanfaatkan aturan-aturan itu dengan bantuan ahli, bantuan tenaga teknis, dan kemudian diasistensikan ke pemerintah daerah. Ada semua perdanya dan ada pergubnya, ada juga perwalinya. Demikian, jadi cukup lengkap sebetulnya. Baik, jadi sangat krusial sebenarnya untuk orang-orang atau pihak yang ingin membangun sebuah gedung, sebuah bangunan di sebuah daerah mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam perda tersebut. Terima kasih atas informasi dan juga analisanya Pak Muji Irmawan, pakar teknik sipil struktur ITS. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Mbak Ayu.